Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu yang luar biasa ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita, selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Beberapa informasi yang harus menjadi perhatian kita sebagai jemaat lokal di tempat ini telah kami rangkum untuk saudara dalam Aba News Update. Untuk adik-adik Kega, kita akan merayakan Natal bersama hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Desember jam 4 sore di lantai 3 Aba Love Bali. Pastikan adik-adik tidak melewatkan momen berharga ini. Dan untuk adik-adik youth, ibadah Natal Break akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember jam 5 sore dengan tema My Heart is Full of Your Love. Setiap orang memiliki harapan, impian, bahkan keinginan yang ingin dia capai. Entah itu jangka panjang atau jangka pendek. Namun pertanyaannya adalah, dari mana saya memulainya? Dan apa saja yang saya perlu persiapkan agar impian saya tercapai? Bagaimana cara saya menghadapi atau mengatasi kendala-kendala yang akan ada di depan saya nanti? Temukan jawabannya di ibadah equipping pada hari Minggu tanggal 11 Desember jam 9 pagi di lantai 3 Aba Love Bali dengan tema Langkah Praktis Menghadapi 2023. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian Aba News Update yang bisa kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saat ini? Apakah Bapak Ibu dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat? Tapi saya mempercayai bahwa anugerah Allah selalu Allah sediakan buat setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena Dia begitu mengasihi setiap kita tanpa kecuali. Siapapun yang berharap kepada Dia, siapapun yang mengandalkan hidupnya kepada Dia, yang selalu menghadirkan Dia di dalam hidup anak-anaknya, maka anugerah Allah itu pasti terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan tidak akan tinggalkan setiap kita tanpa kecuali. Penyertaan Tuhan kekal untuk setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau sampai detik ini kita ada, kita hidup bersama, kita mengandalkan Tuhan, kita boleh menyerahkan diri kita masing-masing hanya kepada Dia. Dan kita menyerahkan biarlah kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan dirinya hanya kepada Tuhan. Saya percaya, saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita bicara lebih lanjut, mari kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Bahwa Tuhan bicara kepada setiap kita. Haleluya, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih yang setia dari Tuhan kepada kami.
bahwasanya kami boleh berkumpul bersama saat ini. Kami rindu mendengar akan suara-Mu Tuhan. Karena kami mempercayai bahwa firman-Mu, suara-Mu akan menghibur kami, akan menasihati kepada kami, dan mengajar dan mendidik kami anak-anak-Mu. Karena kami tahu Engkau mengasihi setiap kami anak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan berbicara Engkau kepada setiap kami, dan firman Allah akan menghibur kami pagi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Pakailah setiap kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Perhatian Tuhan itu besar kepada setiap kita tanpa kecuali. Saudara yang kasih, hari demi hari Tuhan memimpin kita. Dalam setiap langkah kita, Tuhan menyertainya. Sampai detik ini kita ada karena anugerah Allah. Saudara yang kasih, kita layak dan seyogianya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik, saudara yang kasih. Dan firman Tuhan pagi ini kami berikan judul yaitu dengar dan lakukan. Nah, apa yang harus kita dengar? Tentunya firman Allah. Salah satu kisah cerita yang tidak asing buat saudara dan saya akan bacakan beberapa ayat di dalam kitab Kejadian, kisah cerita tentang Nuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kisah cerita ini kisah cerita yang tidak asing buat setiap kita. Anak sekolah minggu, anak GK semua tahu, ya. Kisah ini sering diceritakan oleh guru-guru mereka. Suatu kejadian yang besar, yang luar biasa terjadi di bumi ini. Kenapa? Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 menceritakan bahwa pada saat itu bumi dan isinya penuh dengan kejahatan-kejahatan. Tuhan menciptakan manusia luar biasa jumlahnya, ya. Yang luar biasa sekali manusia berbuat jahat di mata Tuhan. Manusia tidak pernah mengingat akan ciptaannya atau yang penciptanya. Tetapi manusia melupakan kepada Tuhan yang menciptakannya. Saudara yang kasih, kejahatan dilakukan oleh manusia ini membumbung tinggi sampai ke hadapan Tuhan. Bau busuk yang diberikan oleh manusia pada zaman itu membuat murka Tuhan turun. Saudara yang kasih, firman Tuhan mencatat dalam firman-Nya bahwa manusia pada saat itu sangat jahat sekali. Perbuatannya, kelakuannya tidak bisa dibenarkan sama sekali dan tidak bisa dimaafkan dan diampuni, saudara yang kasih. Karena jahat mereka luar biasa. Saudara yang kasih, begitu Tuhan melihat kehidupan manusia pada zaman itu sangat, ya, seakan-akan dia tidak punya Tuhan lagi. Tuhan mereka membuat Tuhan sendiri dalam hidup mereka, ya. Tidak ada belas kasihan. Tidak, seakan-akan sama sekali tidak kenal akan Tuhan. Luar biasa. Tuhan murka pada waktu itu. Di dalam pasal 6, ayat yang ke-6 dan yang ke-7, berkata demikian, saudara yang kasih. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara yang kasih, karena kejahatan manusia pada zaman itu, saudara yang kasih, ya, yang tidak ingat akan Tuhannya, bahkan melupakan Tuhan Sang Pencipta. Kejahatan luar biasa mereka lakukan, kawin, mengawinkan dan sebagainya, seakan-akan tidak ada aturan-aturan yang ada. Kejahatan yang mereka perbuat membawa bau yang tidak sedap di hadapan Tuhan. Dan Tuhan murka kepada bangsa itu yang ada di bumi ini. Saudara yang kasih, Tuhan menyesal, ya. Ayat mengatakan bahwa Tuhan menyesal. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Hati Tuhan memilu, saudara yang kasih, sedih melihat. Tuhan sedih melihat manusia ciptaannya berbuat yang tidak baik, yang tidak benar, bahkan kejahatan yang mereka lakukan, dan dia melawan akan Tuhan. Saudara yang kasih, luar biasa Tuhan. Dia pilu, ya. Pilu, atau firman Tuhan mengatakan, hatinya sangat memilukan. Hati Tuhan, Tuhan sedih melihat ciptaan yang luar biasa, yang mereka sayangi, yang mereka kasihi,
Bahkan Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Dia, dan hari-hari ini ciptaannya melawan akan Tuhan. Ya, bahkan seakan-akan dia menantang akan Tuhan, dan Tuhan murka kepada dia. Saya yang kasih keputusan yang luar biasa. Tuhan tidak hanya di sekitar Israel dan sekitarnya yang akan dihancurkan dan di bumi hanguskan, tetapi seluruh bumi akan dilenyapkan, baik binatang, manusia, siapapun dia. Saudara yang kasih, luar biasa. Tapi ada satu orang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu keluarga Nuh, saudara yang kasih. Nuh adalah keluarga yang luar biasa di mata Tuhan. Dia mendapatkan suatu kasih karunia di mata Tuhan di dalam ayat yang ke-8. Siapakah Nuh tersebut, saudara yang kasih? Di dalam ayat yang ke-9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang kasih, ternyata Tuhan mengakui bahwa Nuh adalah orang yang luar biasa. Dia yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia tanpa cacat celah dalam kehidupan mereka. Saudara yang kasih, dan Nuh mendapatkan perhatian. Dan Nuh ada di hati Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Luar biasa Nuh ini. Nah, satu keluarga di antara berjuta-juta orang pada saat itu. Pada zaman itu, saudara yang kasih. Kita nggak tahu, tidak tertulis berapa jumlah manusia yang ada di bumi pada waktu itu. Ya, semua manusia di bumi itu akan dihukum Tuhan dengan adanya air bah. Yang selamat adalah Nuh dan keluarganya. Saudara yang kasih, kalau kita melihat Nuh adalah orang setia kepada Tuhan, yang dengar-dengaran suara Tuhan. Dia bergaul, kata firman Tuhan. Kalau bergaul berarti banyak waktu yang dia sisihkan. Dia mungkin berbincang-bincang, ngobrol bareng dengan Tuhan, berucap kata dengan Tuhan, sering memuji Tuhan, memuliakan akan Tuhan. Dan dia bergaul karib dengan Tuhan. Berarti bergaul karib tidak cukup 5-10 menit, mungkin 2 jam, 3 jam, dan sebagainya. Sehingga hubungan antara Tuhan dengan Nuh dan keluarganya sangat dekat di mata Tuhan. Dan Nuh adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dan dia bernilai tinggi, seakan-akan demikian, saudara yang kasih. Karena Tuhan juga mengatakan, Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela. Ya, tidak ada cacat celah di antara orang-orang sejamannya. Saudara yang kasih, luar biasa. Suatu saat Tuhan punya rencana akan menghukum bangsa ini, akan memusnahkan manusia dan hewan-hewan semuanya yang ada di bumi ini. Dan Tuhan berpikir dan merencanakan membuat bahtera yang besar. Tuhan bertemu dengan Nuh, dan Tuhan berkata kepada Nuh agar supaya Nuh membuat suatu bahtera yang ukurannya cukup besar, saudara yang kasih. Nah, pada pertemuan antara Nuh dengan Tuhan, Tuhan berkata kepada dia di dalam ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutupi dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Nuh mendapat perintah dari Tuhan membuat kapal yang sedemikian besar atau bahtera sedemikian rupa. Dan kita boleh melihat dalam firman Tuhan ini, begitu Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah kapal dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh Tuhan dengan kayu gofir, kayu pilihan daripada Tuhan. Dan ternyata Nuh tidak berdebat dengan Tuhan. Dia tidak pernah katakan, Tuhan saya tidak sanggup, saya tidak bisa Tuhan, saya tidak bisa buat kapal Tuhan. Ya, saya tidak ngerti pertukangan. Tidak, jangan saya Tuhan, yang lain saja. Dia mendengar akan perintah Tuhan dan dia mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara yang kasih, kalau hari-hari ini kita kadang-kadang diutus oleh Tuhan, kita berdebat dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak ngerti apa-apa. Saya tidak bisa. Orang itu orang tertentu aja yang bisa.
Tuhan saya nggak bisa. Jangan saya ya Tuhan, saya nggak ngerti, saya nggak bisa. Sering kasih. Dan manusia sekarang kebanyakan hal yang seperti itu yang terjadi, sering kasih. Dia berdebat dengan Allahnya, dengan Allah sang pencipta itu sendiri. Tetapi Nuh tidak melakukan seperti itu. Dia mendengar kata Tuhan dan melakukannya. Suatu contoh teladan yang luar biasa yang diberikan oleh Nuh. Sering kasih. Dan itu dikerjakan sedemikian rupa. Ya, kalau ukuran kapal sudah ditentukan oleh Tuhan, bahwa Tuhan sendiri adalah arsitek daripada bahtera tersebut, sering kasih. Ya, jangan-jangan si Nuh juga nggak ngerti perahu itu gimana karena rumahnya di atas gunung, sering kasih, di daerah pegunungan, sering kasih. Jangan-jangan dia nggak pernah lihat laut mungkin, tetapi apapun yang mereka lakukan, dia taat dengar-dengaran akan suara Tuhan dan dia mengerjakan dengan sukacita. Karena setahu tidak ada kisah cerita di sini bahwasanya Nuh dan anak-anaknya protes dengan Tuhan, enggak. Dia lakukan tugas itu, membuat perahu atau bahtera yang ukuran besar, yaitu 300 hasta, 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Satu hasta adalah 45 cm sering kasih. Berarti kalau panjangnya 300 hasta, berarti 135 meter persegi. Panjangnya, maaf ya, panjang bahtera 135 meter dan lebarnya 50 hasta, yaitu ada 22,5 meter, dan tinggi 30 hasta, berarti ada 13,5 meter ukuran besarnya. Dan Tuhan mengutus membuat di petak-petak karena untuk ruangan-ruangan. Nah, karena nanti ada hewan-hewan yang akan masuk ke dalam bahtera tersebut. Sering kasih, kami heran sebenarnya, kenapa Nuh tidak pernah protes dengan Tuhan, saya tidak bisa dan tidak sanggup dan tidak pengalaman. Apakah dia memiliki alat-alat yang luar biasa? Zaman sekarang udah modern, saudara yang kasih. Kayu bisa digergaji sedemikian rupa. Zaman itu belum ada gergaji seperti itu, saudara yang kasih. Dan kayu gofir yang panjang-panjang sedemikian, bagaimana caranya membawa, mengumpulkan dan sebagainya. Berapa tahun dia membuat kapal itu, saudara yang kasih, dia lakukan sedemikian rupa. Tapi luar biasa, karena kesetiaan daripada Nuh, Tuhan menyediakan segala kebutuhannya, sering kasih. Suatu pelajaran yang indah buat setiap kita tanpa kecuali, sering kasih. Ya, dan Tuhan punya perjanjian dengan Nuh. Nanti apabila kapal atau bahteramu sudah selesai, maka engkau akan harus mengumpulkan hewan-hewan satu pasang-pasang masuk ke dalam bahtera, dan engkau dan kamu dan anak istri dan menantumu masuk ke dalam bahtera. Ada satu janji Tuhan, janji keselamatan di dalam hidup mereka. Saudara yang kasih, luar biasa. Saya kalau mendengar kisah cerita ini lebih dalam, begitu besar kasih Tuhan, begitu besar juga kasih daripada Nuh dan keluarganya. Tidak ada satupun anak-anaknya itu protes dengan Tuhan, protes dengan papanya. Dia mengikuti apa kata Tuhan, dia lakukan. Dia mencari kayu gofir, dia kumpulkan sedemikian rupa, saya nggak tahu bagaimana caranya. Dia membawa kayu balok-balok ukuran besar. Walaupun semua dikerjakan dengan baik, walaupun penuh dengan hinaan-hinaan daripada orang. Saya pikir pasti semua orang pada waktu itu mengatakan bahwa kamu gila, kamu tidak benar nih. Jangan-jangan sakit saraf jangan-jangan kamu. Kok di tengah gunung kamu buat kapal? Seharusnya kamu buat kapal di pinggir pantai. Kenapa kamu buatnya di atas gunung? Pikiran manusia berbeda dengan pikiran Tuhan. Dan Tuhan yang benar. Perahu dibuat sedemikian rupa. Ya, karena arsitek yang luar biasa. Dipasang sedemikian rupa, dibagal, yaitu kayu-kayu yang belah didempul sedemikian dari dalam dan dari luar. Sehingga selesailah sudah bahtera tersebut. Terima kasih. Kesetiaan daripada anaknya, anak Tuhan, yaitu dan anak-anak mereka bekerja bersama membuat sesuai dengan rencana dan Tuhan. Dan apa yang luar biasa, saudara yang kasih, di dalam ayat yang ke-22 berkata demikian, saudara yang kasih. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekali lagi, saudara yang kasih. Lalu Nuh melakukan semuanya itu dengan tepat, saudara yang kasih. Tidak ada kurang dan lebihnya, saudara yang kasih. Ya, dengan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dia tidak Tuhan atau menawar,
Jangan segini, bagaimana kalau segini Tuhan? Bagaimana kalau segini ukurannya? Bagaimana kalau Sarobah ini? Tidak ada. Nuh membuat bahtera tepat seperti apa yang Tuhan mau. Juga rencana Tuhan untuk setiap kita sama, saudara kasih. Tuhan punya rencana-rencana dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Tapi seringkali kita berdebat dengan Tuhan. Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Saya nggak ada potongan untuk melakukan itu Tuhan. Saya tidak punya kelebihan untuk melakukan itu Tuhan. Si A, si B, si C itu Tuhan yang bisa. Saya nggak bisa Tuhan. Saudara yang kasih, itu kita. Pelajaran yang indah dari kehidupan Nuh. Pak Nuh tidak pernah berdebat soal itu. Mungkin dia tidak pengalaman, iya. Mungkin dia tidak bisa, iya. Tapi apapun dia lakukan dengan senang hati. Ya, tidak ada cerita bahwa Nuh dan anak-anaknya berdebat soal apa yang mereka buat. Sesuai gambar Allah yang sudah dia buat, karena arsiteknya adalah Allah itu sendiri. Yang penting ketaatan untuk melakukannya. Nuh mendengar perintah Allah dan Nuh melakukannya. Nuh mendengar suara Tuhan dan Nuh mengerjakannya. Saudara yang kasih, ini adalah kunci dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya dengan Tuhan. Kalau kita mau mendengar akan suara Tuhan, kita mendengar perintah Tuhan, kita harus melakukannya. Kita harus akan mengerjakannya sehingga kita mengerjakan dengan tepat seperti apa maunya Tuhan. Maka, saudara yang kasih, apa yang kita lakukan, kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan akan hati Tuhan, saudara yang kasih, saya percaya ada perjanjian bahwa saudara dan saya akan diselamatkan oleh Tuhan. Sama halnya dengan Nuh, saudara yang kasih. Karena dia sudah mengerjakan dengan tepat, saudara yang kasih. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Ukurnya sama seperti Tuhan mau, karena gambarnya dari Tuhan itu sendiri. Saudara yang kasih, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama terus belajar menghadapi hidup ini. Karena Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Mari sama-sama kita belajar taat kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bicara, mari kita dengar. Kita kerjakan, kita lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan bersuka cita melihat saudara dan saya. Tuhan tersenyum, tertawa melihat saudara dan saya. Dan Tuhan maka pasti katakan, kaulah anakku yang setia. Engkaulah anak yang taat, yang dengar-dengaran akan perintahku, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Dan saudara diciptakan segambar dengan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Tetapi kadangkala kita tidak mau mendengar, tidak mau tahu apa rencana Tuhan. Ini yang jadi masalah, saudara yang kasih. Karena saudara dan saya sudah diciptakan oleh Allah, maka mari kita sama-sama melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan melawan kehendak Allah. Jangan membuat Tuhan murka kepada kita. Jangan sampai kita membuat Tuhan menyesal menciptakan kita. Terima kasih. Saya percaya saudara dan saya diciptakan oleh Allah. Nah, tentu saja berharap dan berdoa setiap kita tanpa kecuali yang mendengar berita ini, saudara dikasihi oleh Tuhan dan saudara mau melakukan apa kata Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita belajar mendengar dan belajar melakukan tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara yang kasih, sehingga tentunya Nuh dan keluarganya diberkati Tuhan. Segala keperluannya disiapkan sedemikian rupa oleh Tuhan. Dia kuat tahan menghadapi hinaan, makian dari orang-orang dan sekitarnya. Tapi Nuh dan anak-anaknya tetap diam, seribu bahasa. Saya kerja dan kerja untuk Tuhan. Saudara yang kasih, bukankah hari-hari ini hari-hari yang jahat? Dalam hari-hari yang jahat ini, jangan sampai kita masuk ikut berbuat jahat. Ya, saudara yang kasih, mari kita belajar bersama. Belajar menjaga kekudusan dalam hidup ini. Nuh, walaupun dengan pada zamannya orang yang sedemikian rupa yang jahat, Nuh tidak ikut berbuat jahat. Dia menjaga kekudusan. Dia tidak mau hatinya tercemar, saudara yang kasih. Dan Nuh tidak mau hidupnya bercela di mata Tuhan.
Banyak contoh yang terjadi. Kita kalau ingat zaman Yusuf sering kasih, ya, pada waktu ikut di Potifar, dia akan dijerat sedemikian rupa dengan istri Potifar yang cantik, ya cantik banget. Istrinya istri menteri sering kasih, ya mungkin tiap hari ke salon, ya mukanya glowing katanya. Tetapi Yusuf tidak tergoyah imannya. Dia menjaga hatinya dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Dia jaga sedemikian rupa. Dia tidak mau yang buruk, yang jahat itu masuk dalam hatinya. Dia menjaga kekudusan, menjaga hubungan antara mereka pribadi dengan Tuhan Sang Pencipta. Sering kasih. Bukankah Tuhan minta kepada setiap kita menjadi pelaku-pelaku? Kita tidak bisa hanya jadi pelaku apabila kita tidak mendengarkan. Sering kasih. Yang pertama kita harus mendengarkan maunya Tuhan, mendengar suara Tuhan, maka saudara dan saya boleh melakukan dan harus melakukannya. Dan kita tidak bisa mendengar dan hanya mendengar. Enggak sih. Karena Tuhan berharap buat saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku. Tapi manakala setiap kita kadangkala dalam kehidupan kita protes dengan Tuhan. Oh, saya kan tidak mau. Itu bukan fak saya. Itu bukan bagian saya. Itu kan bagian PKS yang besuk. Kalau saya kan tidak perlu besuk lagi, ngapain saya besuk? Itu tugasnya PKS. Tidak. Setiap kita tanpa kecuali yang dipanggil oleh Tuhan dan dikatakan anak Tuhan, kita wajib melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dengar dan lakukannya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya berikan gambaran atau cerita dengan yang mirip-mirip dengan kisah cerita ini, dan cerita ini benar-benar terjadi, saudara yang kasih. Ada satu pengusaha besar di mana dia punya usaha di daerah Alaska, saudara yang kasih. Dia sebulan sekali mengunjungi pabriknya, perusahaan yang besar di Alaska. Tentunya dia naik pesawat, kan di sana banyak es dan sebagainya. Suatu saat, saudara yang kasih, sebulan dia kontrol pabrik mereka yang besar di Alaska, dia harus pulang ke rumahnya. Dia naik pesawat yang sudah terbiasa. Pesawat-pesawat itu yang ada di situ adalah pesawat kecil yang isinya 8 orang atau 6 orang. Saat yang ditentukan, pengusaha ini naik kapal kecil tersebut. Nah, ternyata pada waktu dia akan berangkat, sudah ada di dalam kapal kecil ini, penumpangnya hanya dia sendiri. Rupanya tidak ada penumpang yang lain. Sehingga pesawat itu terbang antara pengusaha dan pilotnya. Kalau orang katakan pesawat itu pesawat capung, sering kasih. Nah, sudah saatnya pesawat akan berangkat terbang dari daratan. Dia tinggalkan sedemikian rupa dengan cuaca yang bagus, indah, tidak hujan, tidak gerimis, tidak ada salju, cerah banget suasananya. Dalam penerbangan yang sudah mungkin lebih daripada 1 jam, cuaca berubah, sering kasih. Ternyata ada mendung, gumpalan mendung di mana-mana, sehingga mulai kabur dan mulai ada angin dan hujan. Sering kasih. Dan pilot katakan, Pak, kenapa bisa berubah begini cuaca ya? Tadi kita berangkat dalam kondisi baik, cuaca begitu terang, ternyata sekarang jadi kayak begini. Terus gimana? Ya kita terbang, Pak. Tetapi biasanya, Pak, kalau saya sudah menghadapi kesulitan seperti ini, biasanya saya pingsan, Pak, kata pilotnya. Hah? Iya, Pak. Kalau saya menghadapi hal seperti ini, saya nggak tahu ada sindrom tersendiri. Kalau sudah menghadapi situasi seperti ini, pasti saya pingsan. Sehabis ngomong pingsan, betul, sang pilot langsung pingsan, saudara yang kasih. Sang pengusaha ini sangat bingung, saudara yang kasih. Dia panik, dia bangun, gimana nih, bagaimana dan sebagainya. Kapal sebetulnya akan jatuh dan sebagainya. Saudara yang kasih, pengusaha ini ada mic diambil. Dia mulai berteriak, help, 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 help. Tolong. Tidak seberapa saat ada jawaban yang terdengar. Saya dari Boeing 747 mendengar suara saudara apa yang sedang terjadi. Terima kasih. Dan penguasa mengatakan, saya penerbangan dengan pesawat kecil berisi 2 orang antara saya dan pilot yang
Di samping saya sekarang sedang pingsan. Bagaimana ini? Oke, tenang saja. Saya akan kontak kepada menara yang terdekat. Kata Boeing tersebut, saudara kasih. Dan akhirnya ada jawaban dari menara kontrol, dari airport. Pak, apa yang terjadi? Dia sampaikan bahwa pilot yang saya tumpangi ini pingsan. Oke, Bapak tidak bisa lihat saya, tetapi saya melihat Bapak ada di mana sekarang. Yang penting sekarang Bapak mendengar suara saya, Bapak harus mengendalikan itu pesawat supaya Bapak sampai di airport dengan selamat. Saya tidak pengalaman, tidak masalah. Bapak dengar baik-baik suara saya dan lakukannya. Kalau saya katakan begini, Bapak lakukan seperti apa yang saya katakan. Saudara yang kasih, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Saya monitor terus dari menara. Saudara yang kasih, ternyata di depan Bapak itu ada gunung yang cukup tinggi. Jangan sampai menabrak gunung, tolong lakukan seperti apa kata saya. Saudara yang kasih, dengan keadaan terpaksa dan terjepit karena keadaan seperti itu, maka pengusaha itu mengambil kendali pesawat terbang walaupun dia tidak pengalaman, saudara yang kasih. Nah, saudara yang kasih, dia lakukan dengan baik, dengan tepat. Maka sampai saatnya dia harus mendarat di airport yang sudah ditentukan. Dalam kondisi yang seperti itu, pesawat kecil, dia tidak bisa landing dengan baik, pasti dia akan bergoyang-goyang dan sebagainya. Tapi yang titik terakhir, pengusaha itu dalam kondisi selamat. Pengusaha langsung keluar dari pesawat, keluar dari bandara. Di situ ada hotel, dia menginap di hotel, minta kamar. Sampai di kamar, langsung dia rebah di atas kasur. Dia menangis. Dialah orang yang tidak kenal Tuhan. Dia menangis. Saya selamat ini karena Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa mendarat dengan baik, membawa pesawat karena kami tidak pengalaman. Karena Tuhanlah saya ada. Saudara yang kasih, dalam kondisi seperti itu ternyata ada suara pintu terketok. Dia keluar. Bapak tadi yang mengendalikan pesawat? Iya. Saya orang yang memonitor Bapak dari menara. Oh iya, dia peluk sedemikian rupa. Bapak selamat sampai di daratan karena Bapak mau mendengar dan melakukannya dengan tepat. Maka Bapak selamat sampai di tujuan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mendengar dengan baik, melakukannya dengan tepat, membawa berkah, membawa berkat, yaitu keselamatan bagi pengusaha tersebut. Juga demikian kepada setiap kita. Mari kita belajar melakukan dengan baik, mendengar suara Tuhan dengan baik, dan kita siap melakukannya kapan saja tanpa berbelit-belit dan tidak ada protes dengan Tuhan. Tuhan, saya siap, saya berangkat. Kalau kita setia berangkat, maka penyertaan Tuhan juga pasti mendampingi setiap kita. Kita tidak pernah melangkah sendiri tanpa Tuhan. Tetapi saudara boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Dan keselamatan dari Tuhan menjadi milik saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.